menyampaikan hasil wawancara dengan kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Wawancara pertama bersama Ibu Yanuarita Widi Astuti MPD, Kepala Sekolah SD Negeri Jaran. Assalamualaikum Bu Rita, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu Rita? Alhamdulillah baik. Baik Bu Rita, mohon maaf saya mengganggu aktivitas Ibu dalam kegiatan hari ini. Saya calon guru penggerak angkatan 9 yang akan meminta wawancara tentang dilema etika, sehingga mungkin Ibu selama ini pasti menemukan banyak permasalahan yang Ibu hadapi dalam memimpin sebuah sekolah SD negeri Jaran. Dan selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi permasalahan atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Terima kasih Bu Ima, ini sudah berkesempatan hari ini ya untuk melakukan wawancara. Ini salah satu melaksanakan tugas ya. Berkaitan dengan kasus dilema etika. Kalau kita berbicara dilema etika itu kan kita berbicara tentang hal yang benar melawan yang benar gitu, tapi bertentangan. Nah, tentunya saya juga beberapa kali menemukan kasus di sekolah saya, semisal seperti ini kasus yang pernah terjadi berkaitan dengan apakah seorang anak siswa itu akan naik kelas atau tidak. Jika dilihat kesehariannya, anak ini rajin artinya datangnya, kemudian ikut ekstranya, tapi di sisi yang lain si anak nilainya kurang. Nah, KKM-nya tidak terpenuhi, tidak mencukupi, sehingga kalau hanya kita lihat di sisi nilai, dia mungkin bisa tidak naik kelas, tapi ternyata dengan pertimbangan yang lain kan kenaikan kelas juga tidak hanya satu faktor gitu. Nah, ini anak ini masih bisa diselamatkan tidak? Nah, itu kadang yang jadi dilema bagi guru dan kami dalam rapat membuat keputusan gitu. Nah, ini contohnya. Nah, tentunya ketika dihadapkan dalam kasus seperti itu, saya mencoba untuk mengidentifikasinya adalah by data. Nah, datanya adalah dari dari guru kelas ataupun dari kegiatan-kegiatan ekstra ataupun dari apapun lah data untuk mendukung bahwa keputusan yang akan saya ambil itu nanti tepat. Jadi dari situ. Baik ya. Jadi kita butuh pertimbangan beberapa faktor betul bisa menentukan anak itu bisa naik kelas atau tidak gitu ya. Baik, nah bagaimana selama ini Ibu itu mengambil sebuah keputusan di sekolah, terutama di kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yaitu yang sama-sama benar seperti tadi kasus sebelumnya, sehingga Ibu bisa harus menentukan anak itu naik atau tidak. Tentunya kan kalau kita itu di sekolah punya namanya aturan, punya aturan, dan aturan yang ada di sekolah saya ini kan sudah disosialisasikan, artinya baik itu kepada orang tua, kepada siswa maupun kepada bapak ibu guru. Nah, kita salah satu dasarnya adalah aturan yang kita pakai gitu ya, karena ini sudah bersosialisasi dan ini sudah disepakati, sehingga saya akan berpatokan pada itu, walaupun nanti dalam pelaksanaannya saya juga langsung tidak saklek gitu ya, tidak saklek itu masih bisa ditolerir dengan berbagai pertimbangan. Nah, untuk pertimbangan itu tentunya saya juga tidak bisa saya sendiri, tapi juga melibatkan dari beberapa pihak. Saya juga pertimbangan dari bapak ibu guru, melihat dari temannya ya dan sebagainya. Kemudian juga saya juga akan melihat ini sesuai visi misi sekolah saya apa enggak, sesuai visi misi sekolah saya apa enggak. Kalau memang sejalan ya tidak masalah, tapi ketika sudah tidak sejalan ya otomatis saya memang harus lebih tegas. Kemudian dalam mengambil sebuah keputusan pasti ada langkah-langkah atau prosedur-prosedurnya. Prosedur apa saja yang biasa dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan? Biasanya saya mencoba untuk mengidentifikasi dulu masalahnya.
Nah ini masalah ini berkaitan dengan apa? Kemudian setelah saya identifikasi masalahnya, penyebab masalahnya, nah masalah ini juga melibatkan siapa saja gitu ya, terlibat gitu ya. Ya siapa saja yang terlibat, apakah hanya anak, apakah dengan bapak ibu gurunya, apakah dengan siapa. Jadi yang dilema etika itu berkaitan dengan siapa. Kemudian istilahnya tokoh-tokoh yang nanti akan berperan, yang akan saya libatkan untuk penanganan kasus ini siapa saja. Nah setelah itu baru nanti saya mencoba untuk mencari data, istilahnya mencari bukti-bukti penguat lah, atau data-data pendukung untuk menguatkan saya. Kemudian setelah data itu nanti juga saya akan dari masukan dari beberapa orang dan sebagainya akan membuat opsi-opsi, gitu ya. Membuat opsi-opsi yang sekiranya opsi A misalnya saya ambil nanti efeknya akan seperti ini, plus opsi B minusnya gitu ya. Opsi B saya ambil nanti plus minusnya seperti ini, dan setelah itu baru nanti akan memutuskannya tentunya memilih opsi dengan resiko yang terkecil. Kemudian itu, jadi kita harus mengidentifikasi masalah, kemudian harus ada siapa yang terlibat di dalamnya, kemudian harus juga mencari data dan juga mencari masukan dari pihak-pihak yang terkait. Kemudian apakah ibu itu mempunyai selama ini apa yang ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti ini? Tentunya semua masalah itu akan efektif kalau tidak kita tunda-tunda. Tidak kita tunda-tunda. Artinya kalau memang ada masalah yang harus segera diselesaikan, ya kita selesaikan. Kemudian yang kedua akan efektif juga kalau saya rasa saya dapat melibatkan yang lain sehingga dapat banyak masukan, sehingga pilihan atau keputusan yang saya ambil itu tentunya sudah dengan banyak pertimbangan. Itu saya rasa. Kemudian setelah ibu mengambil keputusan pasti ada pro kontra gitu ya, pasti ada sesuatu yang menghalangi. Hambatan-hambatan apa yang selama ini ibu alami ketika ibu mengambil sebuah keputusan? Kalau hambatan itu sebenarnya kadang gini. Jadi tepatnya tantangan dulu. Tantangan. Kalau tantangan saya itu gini. Jadi kadang kita setelah mengambil keputusan itu konsistensi atau kontinuitas kita dalam melaksanakan keputusan itu kadang menjadi tantangan bagi saya, karena konsistensi untuk melaksanakan keputusan A, kemudian nanti mungkin berbeda kasus di keputusan B, keputusan C, itu kan kadang akan berbeda, gitu ya. Nah, jadi konsistensi sampai kontinuitas ya, itu yang menjadi tantangan, karena kalau kita juga tidak konsisten, artinya nanti juga yang kita pernah beri keputusan itu juga akan merasa ini ibu berarti tidak konsisten, ini tidak kontinu, seperti itu. Nah, tapi memang setiap keputusan tidak bisa disamakan, gitu ya. Dan tentunya kita juga melihat permasalahan-permasalahan. Ya, pasti kasus yang satu dengan yang lain berbeda, bagaimana cara menangani dan tantangannya pasti berbeda. Baik, nah, apakah ibu mempunyai tatkala atau jadwal yang untuk menyelesaikan suatu kasus dilema etika ini, atau ibu jika ada masalah langsung ibu selesaikan dulu? Terima kasih. Kalau berkaitan dengan jadwal, sebenarnya kalau saya untuk penjadwalan khusus misalnya setiap hari Kamis kayak itu tidak ada. Artinya gini, jadi ketika ada masalah yang memang sangat urgent harus segera diselesaikan, ya harus segera selesaikan, saya segera selesaikan. Misalnya saat itu memang harus butuh penanganan untuk selesai, ya segera diselesaikan. Akan tetapi sekiranya permasalahan itu misalnya masih bisa diselesaikan, ini saya akan lebih menggali, karena kan pastinya juga kami perlu data gitu ya. Tadi tentunya kami masih perlu menggali, perlu waktu, sehingga nanti digali dulu, baru nanti yang terlibat tadi kita undang
Nah, baru kita jadwalkan. Nah, itu tapi juga saya tidak menjadwalkannya harus hari Kamis tiap minggu kayak gitu, tidak. Jadi tergantung besar kecilnya masalah juga. Iya, tergantung dari masalah yang dihadapi begitu ya. Sehingga kadang juga ada jadwal, kadang tidak begitu membutuhkan jadwal dan membutuhkan tidak. Nah kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini bisa mempermudah ibu dalam mengambil keputusan ataupun dalam mengatasi sebuah masalah dilema itu? Tentunya misalnya kalau berkaitan dengan kekerasan, kami sudah punya tim gitu ya, tim DPK, ataupun nanti kalau kedisiplinan kami sudah punya guru-guru piket yang tentunya bisa kita berdayakan. Tentunya dalam melibatkan orang lain, tentunya Bapak Ibu guru sudah kami libatkan, dari orang tua juga coba kami libatkan maupun dari komunitas, sehingga tentunya mereka inilah yang istilahnya mendukung kami untuk melaksanakan itu. Apalagi kita juga tentunya ingin menjadi sekolah yang ramah anak, kemudian sekolah yang bermutu. Nah ini komitmen dari semua pihak gitu yang iya, baik. Jadi kita harus selalu sinergi begitu ya antara guru, orang tua, komite dan juga masyarakat. Baik Ibu, mungkin ini saja untuk wawancara hari ini. Mungkin ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan. Adakah pembelajaran yang Ibu bisa petik dari pengambilan atau pengalaman pengambilan keputusan? Kalau pelajarannya seperti ini, jadi kalau masalah dilema etika itu kan kadang dilema etika beragama itu kan kadang ada yang bertentangan sama hati kita. Jadi kita ya bagaimana hal-hal yang bertentangan itu kemudian bisa kita minimalkan, minimalisir sehingga keputusan kita ambil memang resiko-resikonya kecil gitu ya, resiko yang nanti bisa menimbulkan istilahnya konflik dan sebagainya itu lebih kecil. Nah tentunya itu pelajaran yang saya ambil, karena kalau memang nanti saya istilahnya gerusak-gerusuk gitu ya dan keputusan itu nanti saya pasti akan menghadapi resiko-resiko yang besar. Iya, lebih besar. Jadi tentunya perlu kehati-hatian dalam mengambil, dan itu tadi berbagai pihak harus kita libatkan. Pertimbangan walaupun kan tetap keputusan nanti tetap di saya gitu, tapi tentunya saya harus mendengarkan dari berbagai pihak juga. Ya, tentunya harus juga memihak pada siswa. Betul ya, betul. Ya baik Ibu, terima kasih waktunya. Mungkin wawancara hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan nanti bisa berguna bagi saya, bermanfaat, dan juga mudah-mudahan Ibu juga sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ima. Ya, Semoga sukses selalu. Terima kasih ya. Wawancara kedua, saya bersama Ibu Maria Magdalena SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Pelataran. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Maria. Selamat pagi Bu Ima. Iya. Selamat datang. Ya, terima kasih. Alhamdulillah baik. Gimana Bu Maria, sehat? Puji Tuhan, sehat semuanya. Semoga Bu Ima juga seperti itu ya. Alhamdulillah ya Ibu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Baik Ibu, mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu. Yang pertama, yang kedua, izinkan saya untuk mewawancara Ibu terkait dengan kasus dilema etika yang mungkin terjadi di sekolah ini. Jadi selama ini mungkin Ibu sebagai pemimpin pembelajaran atau pemimpin kepala sekolah di sini menemukan kasus-kasus yang mungkin berhubungan dengan dilema etika. Dalam hal ini bagaimana Ibu selama ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah yang ada di SD ini terkait dengan dilema etika? Oke, terima kasih sebelumnya Ibu atas kehadirannya. Untuk di sekolah kami memang sering terjadi berbagai permasalahan ya. Dan salah satu permasalahan itu adalah permasalahan tentang dilema etika. Dan ini yang amat sulit untuk mengentarainya. Nah, untuk itu bagaimana kami berusaha mengidentifikasi
permasalahan-permasalahan tersebut apakah ini termasuk dilema etika atau bukan. Karena ketika banyak permasalahan muncul, kami harus pertama-tama mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian memastikan apakah ini memang sebuah permasalahan dilema etika atau permasalahan yang lain. Begitu. Baik, terima kasih Ibu. Berarti masih harus kita selidiki ya, Iya. apakah itu termasuk dilema etika atau bukan. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan sebuah keputusan di sekolah? Nah, terutama untuk kasus-kasus yang berkepentingan dengan sama-sama benar. Jadi benar dan benar itu sama, mengandung nilai-nilai yang universal. Nah, ataupun nilai kebajikan. Bagaimana panjenengan Anda itu mengambil sebuah keputusan? Nah, ketika kita sudah menemukan permasalahan dan itu memang sebuah permasalahan ya tentang dilema etika, kita memang harus mengambil sebuah keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan itu kita menggunakan prinsip-prinsip yaitu bagaimana keberpihakan kita kepada murid. Kemudian juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang diakui oleh dunia begitu. Dan selanjutnya kita pun nanti harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita putuskan itu. Ketika mungkin ada komplain, ada hal yang lain, kita harus bertanggung jawab dan konsekuensi. Baik Ibu, tadi kita sudah membeberkan atau menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang efektif untuk mengambil sebuah keputusan dalam dilema etika. Nah, kemudian hal apa saja yang Ibu punya, mungkin ada tantangan, ada hambatan dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika? Dari beberapa kasus dilema etika itu memang ada beberapa tantangan ya. Tentu saja sebuah keputusan itu nanti akan ada dalam tanda kutip itu keberpihakan ya, keberpihakan. Tentu saja gitu ya. Iya, keberpihakan ini tadi pasti ada satu pihak yang dipuaskan dan satu pihak itu merasa tidak puas. Itu tantangannya seperti itu. Nah, disinilah kita harus mengambil sikap bagaimana nanti supaya semua pihak itu legowo atau bisa menerima sebuah keputusan tersebut. Nah, kemudian dilema etika itu kan juga sering mengalami kesulitan ketika itu pembuktiannya itu agak sulit karena mungkin kasus sudah terjadi agak beberapa waktu yang lalu dan anak atau siswa yang bersangkutan sudah baikan kembali, jadi itu seolah terlupakan. Itu juga merupakan sebuah tantangan dan juga tadi ya menurut teori itu memang kita agak sulit karena ada dilema nilai kebenaran yang sama tetapi bertentangan tadi. Ya, itu sama-sama benar tapi bertentangan begitu ya Bu ya. Itu kesulitannya di situ. Ya, baik Ibu, terima kasih. Kemudian apakah Ibu memiliki jadwal atau tatkala tertentu dari sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin ada sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau mungkin dalam bentuk prosedur atau apa yang bisa Ibu jalankan? Untuk jadwal memang kami belum punya ya, tetapi kita urgent ketika ada permasalahan barulah nanti kami berproses untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dengan langkah-langkah yang tadi mungkin saya sampaikan dan masalah-masalah tersebut itu diselesaikan kita berharap tidak waktu lama karena ketika nanti memakan waktu yang lama nanti akan tersusul oleh masalah yang berikutnya menimbulkan masalah baru sesegera mungkin gitu. Dan supaya masalah itu segera hilang, segera terselesaikan begitu. Baik ya. Baik Ibu, pertanyaan kembali, apakah ada faktor ataukah seseorang yang mungkin mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus-kasus dilema etika itu ketika akan mengambil keputusan, saya tentu saja tidak akan mengambil keputusan dari diri saya sendiri. Saya pasti melibatkan orang lain ataupun warga sekolah ini ya. Nah, yang saya libatkan adalah terutama Bapak Ibu guru kelas. Kemudian
saya akan juga dengan pertimbangan Bapak Ibu guru yang lain. agama, pendidikan agama, juga Bapak Ibu guru yang lain tentu saja ya. Nah kemudian kita mungkin beberapa guru yang berkaitan dengan masalah tersebut itu nanti yang akan kami minta pertimbangan untuk mengambil keputusan. Nah tentu saja faktornya adalah bagaimana kita juga bermusyawarah untuk mengambil sebuah keputusan itu supaya itu tidak membuat satu pihak merasa tersakiti. Baik, intinya ada orang-orang di sekeliling ibu yang Membantu, tidak hanya sendiri-sendiri. Ya, kemudian dari pengalaman untuk menyelesaikan masalah, pengambilan keputusan itu, apakah semua hal tersebut telah tersampaikan ataukah pembelajaran apa yang ibu dapatkan dari pengalaman pengambilan keputusan tentang kasus di rumah? Dari berbagai pengalaman ataupun permasalahan yang terjadi itu memang tidak mudah untuk mencari ataupun menamakan bahwa kasus ini adalah sebuah dilema etika. Nah, maka dari kesulitan ini itu memberikan pembelajaran bagi saya, mungkin juga bagi Bapak Ibu guru yang lain, bahwa kita memang harus belajar, harus peka. Oh ini masalah tentang ini masalah tentang ini. Nah, kita harus peka, harus banyak belajar. Kemudian sesulit apapun kita memang harus berani mengambil keputusan dengan 3 prinsip tadi: berpihak pada murid, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan kita sebagai pengambil keputusan itu harus bertanggung jawab, konsekuen dengan keputusan yang kita ambil. Jangan sampai nanti kita cabut kembali karena kelalaian kita. Nah, konsekuen bertanggung jawab ketika itu sudah kita putuskan. Seperti itu, Bu. Baik sekali, terima kasih Bu Maria atas waktu yang diberikan. Mungkin wawancara hari ini cukup sekian. Terima kasih, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk saya sendiri pribadi dan juga untuk mungkin rekan-rekan kami nanti sendiri. Terima kasih, mohon maaf jika banyak salah dan mengganggu waktu Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa Ibu sehat selalu dan sukses. Terima kasih. Kami juga terima kasih Bu Ima, sukses selalu Sama-sama, Bu Ima amin. ya. Ya, terima kasih. Selamat pokoknya Mari. lancar saya untuk guru penggeraknya ya. Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi hasil wawancara saya bersama Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.